Kita beralih ke kabar lain, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan sejumlah menteri mengenai penanganan pasca bencana Sumatera. Hadir dari pihak pemerintah, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, Menteri Pan-RB Rini Widiantini, dan juga Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Dalam rapat membahas sejumlah hal diantaranya mengenai identifikasi tanah terdampak bencana dan penanganan administrasinya. Selain itu dibahas pula pemulihan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan pada wilayah terdampak bencana. Pembersihan di kantor kami. Bencana banjir dan tanah longsor ini menyebabkan kantor pertanahan Kabupaten Aceh Lamiang terisolir termasuk. Kita ajak Anda menuju ke Gedung Wakil Rakyat Senayan, Jakarta. Ada rekan Rizka Sasabila. Rizka, apakah agenda dengar pendapat sudah selesai atau masih berlangsung hingga siang hari ini? Ya, selamat siang Sita dan juga pemirsa. Hingga siang hari ini Komisi 2 DPR RI bersama dengan sejumlah mitra ataupun kementerian yang masih berhubungan dalam Komisi 2 DPR RI ini masih terus melakukan rapat dengar pendapat hingga siang hari ini, yang mana tadi hadir juga Menteri Pan-RB, kemudian Menteri ATR BPN, PKN RI dan juga LAN RI, yang mana dalam rapat ini membahas mengenai penanganan terhadap penanganan pasca bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat dan daerah lainnya. Adapun dari paparan yang disampaikan oleh Menteri ATR BPN ini juga sempat menyampaikan mengenai penetapan status tanah masyarakat yang terdampak, yang mana ATR BPN ini melakukan inventaris dan juga identifikasi tanah ataupun wilayah masyarakat, yang mana terbagi menjadi dua, diantaranya tanah musnah dan juga tanah terdampak. Khusus untuk tanah terdampak bagi masyarakat yang kehilangan dan rusak sertifikatnya akan diterbitkan sertifikat baru atau sertifikat pengganti, yang mana kemudian untuk tanah yang belum terdaftar maka akan dibuka pelayanan pendaftaran baru serta memastikan relokasi tanah ini bebas dari sengketa dan juga konflik. Adapun dari Menteri Pan-RB ini juga telah melakukan pemulihan fungsi pelayanan publik, yang mana salah satunya yaitu termasuk perlindungan terhadap para ASN yang terdampak, yang mana mereka ini juga dipastikan akan tetap mendapatkan gaji mereka serta fleksibilitas jam kerja dan juga mekanisme kerja. Selain itu juga disediakan ini keterpaduan layanan digital dan juga penyelamatan perlindungan arsip dari pemerintahan. Kemudian dari Badan Kepegawaian Negara ini juga terus memastikan agar semua pelayanan kepegawaian terhadap ASN terdampak terus bisa dilakukan dan juga melakukan sejumlah langkah penyelamatan bagi para ASN yang mungkin masih terdampak ataupun terisolir. Sementara itu, penyelamatan arsip dan juga dokumen hingga mitigasi dokumen yang hilang dengan membuat lemari digital. Dan juga tadi informasi lainnya dari LAN RI, ini mereka juga menyampaikan bahwa sejumlah ASN yang sudah mendapatkan pelatihan pada 2025 kemarin ini akan diberdayakan untuk membantu proses percepatan penanggulangan atau penanganan bencana serta menargetkan kembalinya fungsi-fungsi dasar pelayanan dan juga pemerintahan. Sementara itu demikian, Sita, saya kembalikan ke Anda di studio. Rizka Sasabila langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Terima kasih.